salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Melanjutkan pengajian kita yang lalu membahas tentang siksa kubur sampai pada pembahasan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat mendengar suara siksaan di dalam kubur. Namun menjadi pertanyaan, apakah ada manusia yang lain selain dari beliau yang dapat mendengarkan suara tersebut? Jadi dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa qad a'ta Allah rasulahul qudrata ala sima'il mu'adzabin fi quburihim. Allah telah menganugerahkan kepada Rasulnya sebuah kemampuan untuk mendengarkan suara, untuk mendengarkan orang-orang yang tersiksa di dalam kubur. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin li Bani Najjar ala baghlatin lahu wa nahnu ma'ahu idza hadat bihi fakadat tulqihi wa idza aqburun sittatun aw khamsatun aw arba'atun." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada pada satu ha'id, kebun, ada dinding kebun, li Bani Najjar, milik Bani Najjar, sebuah suku. Ala baghlatin lahu, beliau berada di atas keledainya. Baghlatun itu keledai yang dari hasil kawin silang kuda dengan keledai. Dia lebih kecil dari kuda dan lebih besar dari keledai. Wa nahnu ma'ahu, dan kami beserta beliau. Idh hadat bihi, ketika tiba-tiba keledai tersebut menyelinap menuju ke arah yang tidak sepatutnya, seharusnya berjalan lurus, tiba-tiba miring ke arah jalan yang lain. Fakadat tulqihi, hampir-hampir saja keledai tersebut menjatuhkan Nabi dari atas punggungnya. Wa idza aqburun sittatun aw khamsatun aw arba'atun, ternyata di tempat tersebut ada beberapa kuburan, 6, 5 atau 4. Ada keraguan-raguan dari Zaid bin Thabit tentang jumlah kuburan. Ya, kenapa ragu? Nah, karena kuburan di zaman tersebut belum memiliki batu nisan. Nah, kalau ada batu nisan bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tapi tidak ada batu nisan. Karena batu nisan diperkenalkan oleh Rasulullah ketika beliau sudah di Madinah, pada saat seorang sahabat dan kerabat beliau, Utsman bin Mad'un, meninggal dunia. Diantarkan ke kuburan Baqi'. Setelah selesai diratakan tanah kuburan, beliau ambil sebongkah batu, diletakkan di posisi kepala kuburan, sambil beliau bersabda, "Ata'arrafu bihi qabra akhi wa adfanu fihi man mata min ahli." Dengan adanya batu ini saya bisa menandai kuburan saudara saya dan dapat menguburkan kerabat-kerabat yang lain yang meninggal di tempat yang sama. Nah, maka sebenarnya di dalam Islam hanya diajarkan batu nisan. Sekarang diganti dengan prasasti, lengkap riwayat hidupnya, seperti orang yang mau daftar kerja. Itu penyelewengan dari syariat Islam, karena oleh Imam Al-Ghazali menyatakan salah satu perkara yang menyebabkan pikun ataupun jawai dalam bahasa Inggrisnya, pikun, itu karena terlalu sering membaca tulisan-tulisan di kuburan. Jadi kita sekarang sudah terbiasa kuburan itu dipesan, bukan lagi batu nisan, sudah prasasti. Sebagaimana dulu kita jelaskan, di Aceh nisan itu kurang populer. Yang populer Toyota, Honda, Daihatsu. Nisan kurang populer. Hanya batu saja, ditempatkan batu, tidak ada perbedaan. Makanya alangkah indahnya ketika Raja Arab, abang dari Raja Salman, Abdullah, meninggal dunia, Abdullah bin Abdul Aziz.
Kuburannya sederhana saja, di tengah padang pasir, ditimbun dengan tanah, kemudian dituangi batu di atasnya, taruh sebuah batu nisan. Ternyata proses penguburan yang sederhana tersebut menginspirasi banyak orang-orang kafir, orang-orang Cina non-muslim yang bekerja di Arab untuk kemudian mengagumi Islam. Bagaimana di dalam Islam seorang raja dengan rakyat jelata setelah meninggal tidak ada bedanya, tetap dikuburkan secara sederhana. Nah, karena memang prinsip kubur itu sederhana, tidak aneh-aneh. Namun belakangan mulai aneh-aneh. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i itu dinukilkan oleh para ulama, laisa indana hajarun yulbasu illal ka'batu. Tidak ada di dalam ajaran agama kita sebuah batu yang dipakaikan baju kecuali Ka'bah. Tidak ada di dalam ajaran agama kita sebuah batu yang dipakaikan baju kecuali Ka'bah. Maka Ka'bah itu pakai baju resmi, namanya kiswah. Sehingga kemarin dibawa oleh Raja Salman ke Indonesia, kiswah. Jemaah haji, orang-orang tertentu yang apabila sering menunaikan ibadah haji, sering berkunjung ke tempat penjahitan kiswah, yaitu di jalan yang menuju ke Jeddah, jalan lama, mereka akan diberikan hadiah. Ada potongan-potongan kiswah, potongan kecil. Nah, kalau kita hanya berziarah sekali dua kali, hanya diberikan potongan benang-benang emas, itu yang untuk menenun tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran di kiswah tersebut. Jadi tidak diajarkan untuk memakaikan baju. Nah, ternyata jangankan kuburan orang lain, bahkan kuburan Imam Syafi'i pendiri mazhab, bukan hanya baju, berikut dengan pecinya dipakaikan. Ketika saya berziarah ke kuburan Imam Syafi'i di masjid Imam Syafi'i, batu nisan beliau itu diselimuti dengan kain hijau, kemudian di atasnya dipakaikan surban, dililit surban, seolah-olah seperti orang yang sedang duduk. Padahal andai kata beliau hidup, beliau tidak setuju. Namun karena beliau sudah meninggal dunia, ketidaksetujuan tersebut tidak bisa beliau ungkapkan. Pasrah saja karena beliau sudah meninggal dunia. Makanya kita berkunjung ke kuburan Syekh Kuala, ternyata batu nisan yang besar itu pun sudah diselimuti pakai kain putih. Padahal tertulis dalam kitab-kitab fikih, laisa indana hajarun yulbasu illal ka'batu. Tidak ada sebuah batu di dalam agama kita yang dipakaikan baju kecuali Ka'bah. Maka bahkan Ka'bah pun pakai baju dengan tidak pakai baju, auranya itu beda. Nah, kalau Ka'bah sudah pakai baju, kewibawaan Ka'bah itu terlihat sekali. Tapi begitu kiswahnya dibuka untuk proses pergantian yang setahun sekali, begitu Ka'bah ditelanjangi, aura kewibawaan Ka'bah itu hilang, hanya seperti dinding-dinding biasa saja. Bayangkan, batu saja pakai baju dengan tidak pakai baju, beda auranya, apalagi manusia. Makanya kewibawaan kita itu ketika pakai baju. Kalau nggak pakai baju, hilang kewibawaan. Maka satu-satunya yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah karena kita pakai baju, bukan karena kita berpikir. Sehingga di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26-27 Allah tegaskan perkara demikian. Ya bani Adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak keturunan Adam, sungguh kami telah turunkan kepada kalian pakaian yang dengan pakaian tersebut kalian menutup aurat kalian, warisha, dan sebagai perhiasan. Panggilannya bukan ya ayyuhalladzina amanu, panggilannya bukan ya ayyuhan nasu. Kalau hanya ya ayyuhalladzina amanu, maka orang kafir nggak perlu pakai baju. Kalau panggilannya hanya ya ayyuhan nasu, maka manusia boleh jadi ada keturunan Nabi Adam, boleh jadi ada yang keturunan monyet. Ada yang keturunan monyet. Termasuk yang keturunan monyet itu adalah yang mempopulerkan teori tersebut, Charles Darwin. Dia keturunan monyet dan diakui sendiri. Kenapa? Karena orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah berubah bentuk menjadi dua jenis binatang. Yang pertama monyet, yang kedua babi. Faja'alna minhumul qiradata wal khanazira. Kami jadikan sebagian dari diantara mereka qiradata, kera, wal khanazira itu bentuk jamak dari kata-kata khinzir, babi. Bahkan orang Malaysia, babi mereka tidak sebut babi, tetap dengan kata-kata khinzir.
Nah, di dalam bahasa Malaysia tetap disebut khinzir, babi. Nah, di dalam bahasa kita disebut B2 katanya, babi. Itu prinsip dasarnya. Maka kalau Allah sebut ya ayyuhan nasu, boleh jadi orang-orang yang merasa bukan keturunan Nabi Adam tidak perlu pakai baju. Tapi Allah sebutkan sejarahnya. Kenapa harus pakai baju? Karena kalian keturunan Nabi Adam. Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, qad anzalna alaikum libasa, sungguh kami telah turunkan kepada kalian pakaian, yuwari sawatikum, untuk menutup aurat-aurat kalian, warisha, dan sebagai perhiasan. Rishun dalam kata asli bahasa Arab itu berarti bulu yang terdapat pada burung merak. Dan kita tahu burung yang paling indah bulunya itu adalah burung merak, maka diartikan sebagai sebuah perhiasan. Nah, makanya itu panggilan dari Allah untuk mengingatkan peristiwa tentang kenapa manusia menjadi lebih, karena kita berpakaian. Nah, dan sampai hari ini terbukti tidak ada makhluk yang lain selain manusia setinggi apapun peradabannya yang memakai baju. Nah, tidak ada. Kambing nggak pakai baju walaupun baju manusia dari bulu kambing. Ayam nggak pakai baju, lembu nggak pakai baju, harimau nggak pakai baju walaupun kadang-kadang kulit harimau dijadikan sebagai baju. Bahkan sepupu dekat kita yang di Selawah dan di Gulkaya itu pun nggak pakai baju. Monyet pun nggak pakai baju. Bahwa ada 1-2 ekor monyet yang dipakaikan baju, ingat, dipakaikan baju, bukan memakai baju, dipaksa oleh manusia. Tapi sejak Jokowi berkuasa jadi gubernur di DKI, setiap atraksi topeng monyet itu ditangkap. Nah, sekarang Jokowi sudah jadi presiden RI. Nah, bahkan di Aceh pun akan ditangkap kalau pakai atraksi topeng monyet. Kenapa? Karena pengakuan tidak ada makhluk yang lain yang layak pakai baju kecuali manusia. Maka untuk memuliakan nilai-nilai kemanusiaan, sejahat apapun perilakunya, tidak boleh ia ditelanjangi. Tidak boleh manusia itu ditelanjangi. Tapi ternyata ada sebuah tradisi dalam masyarakat kita. Bila ada orang yang melakukan penyimpangan seksual, berzina, berselingkuh, diarak, ditelanjangi, maka dosa orang yang menelanjangi mereka itu lebih besar daripada dosa mereka yang berbuat zina. Jadi kita harus teliti dan hati-hati, jangan sampai karena euforia terlalu memperturutkan emosi, mereka yang tertangkap zina diarak dalam keadaan telanjang. Di keliling kampung itu menyebarkan kemaksiatan. Sejahat-jahat mereka ketika berzina, mereka sudah sembunyi. Tapi sebaik-baik kita yang menangkap mereka berbuat zina, kita bawa keliling kampung dalam keadaan telanjang, memamerkan kemaksiatan. Maka seharusnya sesuai dengan UU-PA yang baru disahkan yang terakhir periode yang lalu, bahwa siapapun yang memfasilitasi terjadinya kemaksiatan perbuatan zina akan didenda emas sebanyak 1000 gram, 1 kilo emas. Jadi ketika menyampaikan ceramah pada acara perpisahan lepas kerja DPRA periode yang lalu, dari atas mimbar saya tanya, jadi apakah yang dimaksudkan dari memfasilitasi tersebut termasuk anak-anak muda atau warga kampung yang ketika melihat ada gelagat orang-orang akan berbuat zina, bukannya mencegah malah menjebak. Nggak ditangkap dulu, nggak dilarang dulu, dipersilahkan, dikondisikan seaman-amannya. Bahkan ketika ada orang yang mau melarang, yang melarang ini dilarang lebih dahulu, bahibloh kena itu. Ya, setelah masuk rumah nggak ditangkap dulu, tunggu 15 menit, setengah jam, sampai ketika mereka sedang berzina baru ditangkap. Saya tanya, apakah mereka yang memfasilitasi ini juga termasuk kena denda? Nah, sebagian besar menjawab, benar Ustaz, termasuk orang-orang yang menjebak orang berbuat zina, mereka dianggap memfasilitasi. Nah, maka bagi warga kampung Prada yang ingin menjebak, ingat, yang dijebak hanya didenda dalam hukum kampung 2 ekor kambing, tapi warga kampung didenda 1000 gram emas. Nyampai tapi pulau kambing kereta ubah tu berwujud habis rendah. Jadi seharusnya orang berzina bukan dijebak tetapi dicegah. Nah, begitu melihat ada indikasi menjurus kepada zina, dilarang. Karena bukan zinanya yang dilarang, tetapi mendekati zina. La taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Karena orang berzina tidak bisa dilarang apabila di ruang yang tertutup. Hanya orang yang mendekati yang bisa dilarang. Namun ternyata masyarakat kita melarang orang berzina, membiarkan mereka mendekatinya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, maka tidak diketahui berapa jumlah kuburan, apakah 6, 5 atau 4, sebab belum ada batu nisan pada waktu itu. Faqala, maka Nabi bertanya kepada sahabat yang hadir, "Man ya'rifu ashaba hadhil aqbur?" Siapa yang mengenal penghuni-penghuni kubur ini?
Faqala rajulun, seorang pria di antara yang hadir menjawab, ana, saya ya Rasulullah. Qala, beliau bertanya kepada pria tersebut, famata mata haula'i, famata mata haula'i, kapan meninggal mereka ini? Qala, pria itu menjawab, matu fil isyrak, mereka meninggal di zaman syirik ya Rasulullah, sebelum datangnya Islam mereka sudah meninggal. Faqala, Nabi katakan, inna hadhil ummata tubtala fi quburiha falawla an tadafanu lada'autullaha an yusmi'akum min azabil qabri alladhi asma'u minhu. Sesungguhnya umat ini, orang-orang yang ada di dalam kubur ini, tubtala, sedang ditimpakan bala oleh Allah, sedang diberikan ujian, sedang disiksa, fi quburiha, di dalam kuburnya. Falaula an tadafanu, kalaulah bukan khawatir bahwa kalian tidak akan saling menguburkan mayat lagi, la da'autullaha ay yusmi'akum min azabil qabri alladhi asma'u minhu, maka sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar Allah perdengarkan kepada kalian sebahagian dari siksa kubur ini sebagaimana yang sedang aku dengar sekarang. Kalaulah bukan karena khawatir kalian tidak mau menguburkan jenazah saudara kalian yang lain, saya akan minta Allah perdengarkan suaranya kepada kalian. Maka atas hikmah yang sangat tinggi oleh